warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semoga selalu bahagia ya. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan berdoa. Semoga menjadikan apa yang kita lakukan hari ini sebagai ibadah dan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk ke pembahasan ya. Silakan disiapkan, nanti kalian bisa mencatat hasil pekerjaan kalian dengan yang dicocokkan ini. Pak Jen harap semuanya sudah bisa. Dan setelah pembelajaran hari ini yang misalkan ada yang belum paham, bisa segera paham dan Pak Jon tunggu jawaban nanti koreksinya ya, tidak apa-apa. Pak Jon harap itu semuanya dapat nilai 100 ya. Kemarin yang tugas di foto dikirimkan ke Pak Jon, itu juga Pak Jon harap yang ada yang salah, Mas, ada yang salah Mbak, dikoreksi. Itu dikirim ulang lagi ke Pak Jon. Karena apa? Pak Jon ingin nanti di catatan tugas kalian itu nilainya 100 semua, ya. Biar kalian juga tambah semangat belajarnya ya. Kalau bisa itu kan semakin semangat ya. Jangan sampai matematika males duluan ya, nggak boleh. Itu akan menghambat ilmu yang akan sampai kepada kita ya. Kita masuk ke nomor 1 ya, disiapkan ya. Pada waktu subuh, suhu udara di Moskow menunjukkan 5 derajat Celcius di bawah 0. Penulisan lambang bilangan yang tepat untuk menunjukkan suhu tersebut adalah, nah, kita biasanya kan kemarin menggunakan garis bilangan ya untuk menunjukkan suatu letak bilangan itu. Kalau ini di bawah, kita bisa asumsikan berarti yang tadinya ke kanan itu ke atas, yang ke kiri itu ke bawah. Kalau pusatnya di titik 0, kemudian ke atas, maka ini bilangannya positif. Kemudian yang ke bawah, bilangannya negatif. 0 ini sebagai batasnya atau titik permulaannya. Karena yang diminta ya, tadi ke bawah, ya berarti ke bawah itu kan bilangannya negatif. Dimulai dari negatif berapa? Setelah 0 itu negatif berapa? Di sini di bawahnya. Negatif 1. Negatif 1. Bawahnya lagi? Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Nah ya. Pada soalnya ditunjukkan 5 derajat di bawah 0. Berarti 5 langkah ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti pada posisi negatif 5 ya. Jadi nomor 1 ini ya, post-test. Negatif 5 menunjukkan. Oh ada Pak, saya negatif 5 derajat Celcius. Boleh ya. Tapi tadi Pak Jon lihat di Google Form itu kan kuncinya dia hanya satu kunci atau 2 kunci kita masukkan. Kalau beda sedikit ada spasinya, ada kadang tidak teridentifikasi ya. Maka Pak Jon tidak munculkan nilai agar kalian tidak bingung. Perasaan saya jawabnya benar kok, di Google Form nilainya tidak maksimal ya. Itu karena kuncinya dia harus sama persis dengan jawaban yang anak-anak itu harus menjawab dengan sama persis seperti kuncinya. Nah, kalau ada beda spasi
atau ada hurufnya, ada derajatnya, itu sudah berpengaruh. Karena nanti Pak John koreksinya secara manual, tapi Pak John mengumpulkan hasil pekerjaan melalui Google Form. Jadi kalau ada yang belum mengirimkan lewat Google Form, sudah mengerjakan tapi belum mengirimkan, Pak John sangat berharap bisa segera, ya. Nah, ini nomor 1 tentang bilangan positif dan negatif berdasarkan letaknya, ya. Bisa ke kiri, ya. Misalnya dari titik awal sebuah mobil mundur, ya, atau ke kiri atau mundur 5 langkah, gitu ya. Berarti dia dari 0 ke kiri 5 langkah, berarti di negatif 5, atau 3 langkah berarti di negatif 3. Jadi kata-kata yang konotasinya negatif itu bisa ke kiri, bisa mundur, bisa ke bawah, turun, ya itu. Jadi itu nanti anak-anak memahami hal-hal yang negatif itu asumsinya pada keseharian kita seperti apa. Jadi ada kedalaman, contohnya kedalaman kolam dari permukaan itu nanti diasumsikan sebagai bilangan negatif. Kedalaman laut, misalnya ada hewan yang berenang di dalam laut, kemudian dia bergerak naik, berenang naik, nah itu nanti yang naik itu sebagai penjumlahan bilangan positif. Kalau turun berarti penjumlahan bilangan negatif, seperti itu, ya. Anak-anak harus memahami, naik turun, oh naik berarti tambahnya positif, kalau turun tambahnya negatif, seperti itu, ya. Ini nomor 1. Ada yang mau ditanyakan nomor 1? Karena insya Allah ini tidak sulit, ya. Tidak pernah dulu. Masih ingat, ya? Kalau di materi yang Pak Jan sampaikan dulu ada suhu terendah di dunia, ya. 100 derajat Celcius di bawah angka 0, ya. Atau negatif 100 derajat, misalnya. Kemudian ada kedalaman Palu Mariana yang 11.000 meter atau dituliskan negatif 11.000, seperti itu contohnya, ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita lihat ciptaan Allah yang menunjukkan bilangan positif dan negatif. Berikutnya nomor 2, ya. Ini nanti anak-anak yang mau nyatat, Pak John menuliskan, anak-anak boleh sekalian mencatat, ya. Jadi tidak hanya melihat tapi juga menulis untuk mengikat ilmunya. Nomor 2, lawan. Tuliskan lambang bilangan negatif 104, ya. Negatif 104. Berarti negatif tandanya strip, ya. Tapi ini jangan dibaca strip, ya. Kalau dalam bilangan bulat, nanti ini tandanya negatif. Tapi kalau berada di antara dua bilangan, ya, itu namanya operasi pengurangan. Beda lagi, ya. Kalau negatif 5 ini, stripnya ini dibaca negatif, 5-nya, ya. Tapi kalau nanti ada 2 strip 5, itu stripnya dibaca 2 dikurangi. Kemudian 104. Bilangan 104 itu berarti ratusannya 1, puluhannya 0, satuannya 4, ya. Ini negatif 104. Kalau 104 kan segini salah loh, ya. Kalau ini berapa? 104 kan ini. Ini coba. Ini bilangan berapa? 1.004. Berapa? 1.004. 1.004, ya. Jadi kita melihat bilangan itu berdasarkan letak tempatnya. Yang paling depan itu apa loh? Oh, ribuan, berarti 1 ada 1.000. Ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya 4, berarti 1.004, seperti itu, ya. Kita membacanya berdasarkan letaknya, bukan berdasarkan kita ngomong ke 104 terus 100 itu 102, itu ada 4-nya, berarti 1004. Nah, itu kelebihan, ya. Ingat, dalam matematika letak posisi bilangan itu sangat menentukan nilai, ya. Bayangkan kalau kalian mau mentransfer uang, ya. 100.000 oleh kakean siji. Menerima 1 juta, Masya Allah. Jadi kebanyakannya banyak sekali, ya. Tapi sebaliknya, kalau mau transfer 100.000 tapi ternyata yang dikirim nolnya kurang kan juga kita jadi nggak cukup, ya, karena nilainya tidak sesuai.
Itu nomor 2 ya. Ada yang kesulitan nomor 2? Tentang menuliskan lambang bilangan negatif terutama ya. Karena kita di sini sangat dikhususkan pada bilangan negatif. Tidak ada? Kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Lawan bilangan 23 ya. 23 lawannya berapa? Kalau bilangan positif berarti lawannya bilangan negatif. Dengan bilangan yang sama ya, yang penyusunnya. Cuma kita menambahkan bilangan tanda negatif. Berarti 23 lawannya negatif 23 ya. Jangan dibalik ya. Kita bukan mencerminkan. Misalnya ini cermin ya. 23. Wah, ini 3, berarti ini 3, Pak. 3 2. Oh, ini salah ini. Ini pencerminan bukan lawan ya. Salah ini ya, tidak tepat untuk mencari lawan. Nah, lawan dari bilangan positif adalah negatif, kebalikannya. Lawan bilangan negatif adalah bilangan positif dengan letak posisi bilangan yang sama. Seperti itu ya. Insya Allah bisa semua ini ya. Jadi jawabannya berapa? Negatif 23. Ini nomor 3. Ada yang sudah belum ada yang salah atau benar semua dari 3 nomor yang sudah dikerjakan? Silakan bisa raise hand biar tambah semangat nanti. Ya. Masya Allah, banyak sekali ya, luar biasa. Nomor 4 ya, disajikan bilangan 2, negatif 4, negatif 8 dan 0. Nomor 4 ada bilangan 2, negatif 4, negatif 8 dan 0. Agar bernilai benar kalimat ini ya, Pak Sen mau tanya, ini dibaca bagaimana? Cara membaca kalimat matematika ini. Ini ada negatif 5, ada tanda lebih besar, berarti dibaca negatif 5 lebih besar dari, ya, seperti ya, cara bacanya ya. Negatif 5 lebih besar dari, berarti yang di sini kita cari yang lebih kecil atau yang lebih besar? Ini. Harus nyari yang lebih besar atau yang lebih kecil di belakang ini? Dari negatif 5 lebih kecil, berarti cari dari pilihan bilangan tadi 2, 0, negatif 8 dan 8, negatif 8. Negatif 4 ya. Negatif 8, bagus, luar biasa. Jadi jawabannya ini negatif 8. Negatif 5 lebih besar dari negatif 8. Jadi kalau secara nilai ya, ini lebih banyak negatif 5 daripada negatif 8. Nah, tapi kalau nanti dalam operasi hitungnya kita menggunakan simbol-simbol, maka simbol dari negatif 8 ini lebih banyak simbolnya ya. Simbol ya, bukan nilai ya. Misalnya dengan kancing negatif, berarti negatif 8 itu punya kancing negatif sebanyak 8. Ini cuma ada 5 negatif kancing negatifnya ya. Secara nanti dalam operasi hitung, tapi dari segi nilainya negatif 5 lebih besar daripada negatif 8. Nah, kemudian kita lanjut nomor 5. Sebenarnya ini ada dua KD ya, 2 kompetensi ya. Yang pertama itu kalian memahami bilangan bulat ya, termasuk mengurutkan, mencari lawannya, menuliskan notasinya ya. Terus mencari dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kemudian yang kedua nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang ini sebagai ilmu dasarnya, kemudian turunannya sebagai pengetahuan di aplikasinya, kalian menggunakan operasi hitungnya nanti ya. Kemudian urutkan kumpulan bilangan
negatif 7, 3, negatif 13, 0, dan negatif 2. Cara mengurutkan bagaimana? Ada yang masih ingat? Cara mengurutkan bilangan berdasarkan nilainya ya. Pakai apa? Garis bilangan. Garis bilangan, bagus sekali ya. Dimulai dari yang paling kiri. Kalau paling kecil itu berarti dari yang paling kiri. Yang paling kiri itu nilai negatifnya paling banyak. Ya. Misalnya dari koin negatifnya kancing negatifnya paling banyak. Ya. Berarti yang paling banyak negatifnya itu yang paling kecil nilainya. Berarti berapa dari kumpulan bilangan itu? Negatif 13. Negatif 13. Bagus. Negatif 13. Berikutnya, masih ada bilangan negatif? Negatif 7. Negatif 7 ya. Negatif 7. Berikutnya, yang lebih besar dari Negatif 2. negatif 2. Ya, berikutnya? Negatif 2. 0. Berikutnya? 3. 3 ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kalian nolnya kan tadi sudah setelah negatif 2 ya, karena ini sebagai batas. Kita pahami bahwa bilangan negatif itu nilainya paling mesti lebih sedikit daripada bilangan positif atau 0, karena letaknya mesti di sebelah kiri ya. Jadi jangan sampai kalian menyusun ada misalnya nih negatif 7 kok setelah 3. Karena kalian mungkin mengira 7 ini lebih besar daripada 3. Secara 7-nya iya, tapi kalau ada negatifnya, dia letaknya berada di kirinya ya. Jadi bilangan negatif itu kalau disusun berada di kiri daripada bilangan positif. Nah, kemudian kalau bilangan positif kan urutnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bilangan negatif urutnya ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berarti semakin kiri, negatifnya semakin banyak. Nilainya semakin kecil. Nah, kita urutannya dari yang paling kiri ya. Jawabannya negatif 13, negatif 7, negatif 2, 0, dan 3. Masya Allah, ini yang sudah benar ini nanti dapat nilai 100 di sini ya. Insya Allah, anak-anak sudah. Pak Jaya yakin ini 90%. Nah, kalau ada yang masih salah mungkin karena kurang teliti sedikit, ya nanti bisa diperbaiki lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan dari 5 nomor tentang memahami bilangan bulat dulu, belum mengoperasikan, ya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Paham. Ya, yang bilang sudah mewakili semua atau hanya mewakili diri sendiri kira-kira, ya? Jangan-jangan nanti sudah Pak, yang lainnya lah aku belum paham tapi kok sudah diwakili ya. Yang belum paham boleh loh ya bertanya, menyampaikan. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah kalau sudah ya. Sudah, Pak. Ini besok awal September PTS ya. Ini punya tes sendiri. Sudah, Pak. Materi ini. Nah, kita lanjut kalau sudah paham semua ya. Kita lanjut di nomor 6 sampai 10 tentang operasi hitungnya. Nah, ini nanti yang menjadi ujian yang sebenarnya itu dari bilangan bulat adalah pada operasi hitung. Di nomor 10 Pak John tuliskan juga soal ASPD tahun 2021. Anak-anak bisa mengerjakan ini satu, wah bisa. Wah, alhamdulillah saya sudah dapat nyicil poin. Besok kalau SPD, kalau dikeluarkan lagi seperti ini, bisa. Ini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, dari nomor 6 kita mulai dari penjumlahan. Kemarin sudah ada 3 cara ya yang kita bahas. Ada menggunakan kancing baju, positif dan negatif. Garis bilangan, kemudian kamar bilangan. Untuk garis bilangan dan kancing baju, itu mudah jika angkanya kecil. Nah, kita gunakan itu untuk memahami dulu. Ya, kalau urusannya besar, itu kita kecilkan dulu, kita selesaikan. Nah, baru kita kalau sudah selesai kembalikan lagi menjadi besar.
Kalau sudah selesai ya, kalau belum selesai ya jangan dibesarkan urusannya. Dikecilkan, selesaikan. Nah, itu kan lebih mudah. Ya. Nah, kita menggunakan kamar bilangan karena di sini angkanya besar. Kok kamar bilangan bagaimana, Pak? Kita akan mengidentifikasi karena di sini perlu identifikasi bilangan. Ya, apakah ini bilangan bulat atau bilangan positif atau negatif. Nah, caranya nanti setelah teridentifikasi kita lihat kalau sekamar dijumlahkan, beda kamar dikurangkan. Ya, anak-anak sudah paham ya? Insya Allah ya. Di sini ada Pak Jan gambarkan. Jelas. Ya. Jelas tidak ya? Di layar? Apakah ada yang lain, Pak Ahmad? Ya. Kita identifikasi dari negatif 46 ditambah 74. Negatif 46 ditambah 74 sama dengan jadi kamar bilangan ini berlaku untuk soal dalam bentuk penjumlahan ya. Dalam bentuk penjumlahan. Kalau bukan penjumlahan bagaimana, Pak? Ya diubah dulu. Harus dalam bentuk penjumlahan. Karena ini sudah penjumlahan, kita identifikasi negatif 46 ini bilangannya negatif. Masuk pada kamar negatif ya. Berarti di kamar negatif ini berisi kotaknya negatif 46. Kemudian ditambah 74. 74 ini bilangan positif ya. Berarti masukkan ke kamar positif 74. Tuh, sekarang beda kamar ini, Pak. Penyelesaiannya bagaimana di sini? Titik-titiknya. Diapakan kalau beda kamar? Diapakan? Dikurangi. Berarti 74 yang besar dikurangi 46. Berapa hasilnya? 4 dikurangi 6. Nggak bisa, Pak, pinjam dulu. Dalam pengurangan ini kita menggunakan pinjam ya. Karena di sini pengurangannya adalah bilangan cacah dalam penyelesaiannya. Jadi 0 paling yang paling kecil di nilainya. Enggak boleh 4 dikurangi 6 negatif 2, enggak boleh ya. Di sini bilangnya cacah. Jadi 4 dikurangi 6, kalau enggak bisa dia pinjam dulu. Berarti 14 dikurangi 6. Ini 14 jadi 14, ini jadi 6 ya. Berarti 14 dikurangi 6 hasilnya berapa? 20. Dikurangi ya, bukan ditambah ya. 8. 8, bagus. Kemudian 7 jadi pinjam 1 jadi 6. 6 dikurangi 4. 2. Berarti hasilnya 28. Kita lihat yang lebih banyak penghuninya yang positif atau negatif? Positif. Berarti hasilnya adalah positif. Ini sebagai hasil akhir. Karena lebih banyak yang positif, maka hasil akhirnya juga positif. Coba ada yang mau ditanyakan di sini. Ini kalau berbeda penghuni. Ada kamarnya berbeda semua nih. Positif ada, negatif juga ada. Caranya dikurangi, hasil akhir mengikuti yang lebih banyak penghuninya dari kamar tersebut. Semuanya bisa? Bisa. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Berarti nomor 6 jawabannya 28 ya. Nomor 6 28. Nomor 7. Pak Jan hapus saja ini biar nanti bisa dipakai lagi, nggak lama. SD, terima kasih ora ngono Dik.
Nomor 7, negatif 102. Negatif 102. Ditambah negatif 49. Ditambah lagi 26. Sama dengan. Nah, yang pertama kali apa tadi? Diidentifikasi. Oh, ini penjumlahan semua. Berarti bisa kita langsung masukkan sesuai dengan jenis bilangannya ke kamar-kamar yang tersedia. Yang negatif COVID misalnya ya. Yang negatif COVID. Ini 102 itu negatif. Nah, negatif. Maka masukkan di sini negatif 102. Ya. Kemudian ditambah lagi negatif 49. Ini termasuk bilangan negatif lagi. Masukkan negatif 49. Kemudian 26, ini positif. Masukkan ke dalam kamar positif 26. Ya. Nah, karena ini kamarnya, ini ya. Ini dirubah jadi penjumlahan KBS. Ditambah dulu ini. Karena ini penghuninya yang positif, yang negatif ini ternyata harus dijumlah dulu. Yang negatif KB ono piro? Ya. Yang negatif semua ada berapa? Jadi ditambahkan 102 tambah 49 karena dia sekamar, seruang. Ya. 2 tambah 9 11 kan? Simpan 1. 0 tambah 4 tambah simpannya 1 5 ya. Kemudian nyimpan 1 tidak menyimpan ya. Kemudian 1 turun. Tandanya tetap negatif 151. Nah, yang di sini yang positif tetap 26 ya. 26 ya, tidak berubah, tidak ada. Ini kita bedakan di sini dijumlahkan dulu ya. Karena yang ada kamar kecil-kecil yang harus disatukan ya, karena sama jenisnya, sama-sama negatif. Ya. Nah, sekarang kita ke hasil akhirnya. Hasil akhirnya ada perbedaan pada kamar positif dan negatif ya. Ada yang berada di kamar positif, ada yang di kamar negatif. Harus diapakan? Dikurangi. Yang lebih banyak penghuninya yang negatif 151. Maka 151 dikurangi, maaf di sini ya, bersusun 26. Berapa hasilnya? 1 dikurangi 125. ya, 5. Ini pinjam jadi 4 ya. 2 1 125. Kita lihat tandanya di sini. Ternyata yang banyak penghuninya itu yang negatif, maka tandanya ikut negatif ya. Berarti hasilnya nomor 7 negatif 125. Nah, ya. Selamat bagi yang sudah benar. Ada pertanyaan? Mungkin di sini yang perlu dikuatkan lagi ya. Jika ada kamar kecil-kecil ya, yang masih dalam ruangan negatif ini, nanti disatukan dulu ya, berarti dijumlahkan agar kita tahu sebenarnya jumlah yang negatif itu ada berapa toh? Oh, kalau ada yang 102 negatif, ada yang masuk lagi penderita ada yang negatif lagi 49, maka yang negatif ada 141 ya. Kemudian yang positif 26, kalau tidak ada yang lain ya tetap tidak berubah. Kemudian di hasil akhirnya kok ada perbedaan ruang antara positif dan negatif, maka kita kurangi dengan cara bersusun ya. Kemudian ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya. Ini tentang penjumlahan ya. Kalau penjumlahan kita langsung menyelesaikan ke dalam kamar-kamar bilangan ini ya. Alhamdulillah sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah bisa ya. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Nomor 8. Nah, ini tentang pengurangan. Kalau pengurangan langkahnya ditambah lagi 1 ya. Dari penjumlahan kemarin yang diajarkan ditambah 1
mengubah ke dalam bentuk penjumlahan, ya. Tadi kan di nomor berapa? 3 ya, ada lawan bilangan. Nah, itu kita gunakan sebagai penyelesaian dalam mengubah bentuk operasi hitung dari pengurangan ke dalam penjumlahan. Contohnya negatif 96 dikurangi 28. Ya. Aja mau tanya dulu sebenarnya. Ini cara bacanya, kalau seperti ini ya. Ini satu bilangan, 96 dan negatif ini satu bilangan. 28 ini tanda strip yang di tengah ini dibaca apa? Negatif atau tanda pengurangan. Tanda pengurangan. Tanda pengurangan, benar sekali ya. Karena ini pengurangan, maka ini termasuk bilangan positif. Kalau yang di belakang tanda itu bilangan negatif, nanti ada kurungnya, ya. Contohnya bagaimana? Nanti ada penyelesaian dari ini yang merupakan di belakang operasi itu adalah bilangan negatif, ya, tanda negatif, bukan pengurangan. Nah, operasinya kita tulis yang dikurangi ini tetap, operasi hitungnya kita ganti menjadi penjumlahan, kemudian yang di belakang tanda operasi hitung tadi kita ganti lawannya. Nah, kita ada negatif 96 jelas bilangan negatif. Kemudian dikurangi 28. Ini bilangan positif, ya. Anak-anak juga bisa nanti membaca, kalau kalian belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya, itu nanti kalian bisa mengidentifikasi bilangan ini dengan cara membacanya. Kalau ini membacanya benar, kan negatif 96 dikurangi 28, ya. Coba, ada 3 keterangan ya. Yang pertama negatif 96, kemudian dikurangi 28. Nah, 28-nya kan tidak ada kata negatif. Berarti bilangan positif. Didahulukannya kalau ini seperti ini misalnya. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, kalau dibaca menurut ucapan bahasa Indonesia, negatif 2 dikurangi negatif 3. Ya, berarti ini negatif dikurangi negatif lagi ya. Sehingga untuk memisahkan operasi hitung dengan tanda negatif itu menggunakan kurung ya, kecil ini ya. Ini namanya kurung bilangan negatif. Khusus bilangan negatif dia dikurung jika di depannya ada operasi hitung. Kalau di depan kok nggak dikurung Pak? Nah, dia sudah berdiri sendiri, tidak ada yang menghubungkan di depannya. Dia kan paling depan. Jadi tanda negatif ini mesti nggone 96. Bukan milik yang lain. Sedangkan pada tanda negatif di ini ya, strip yang di tengah ini menghubungkan 2 bilangan. Maka harus ada kata kerjanya. Jadi pengurangan atau dikurangi, ya. Ini dikurangi. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia kan ada SPO ya, subjek, predikat, objek. Ini subjeknya negatif 96. Ini predikatnya kata kerja berarti dikurangi. Ini objeknya 28. Itu ya. Jadi kita harus memahami agar nanti kita tidak bingung. 28 ini bilangannya apa ya? Negatif atau positif? Dalam menentukan lawan kita tidak salah. Kalau sudah diidentifikasi jenis bilangannya negatif dan positifnya, kita ubah ya. Yang pertama bilangannya tetap, negatif 96-nya tetap. Kemudian tanda pengurangan kita ganti menjadi penjumlahan. Kemudian yang 28 positif kita cari lawannya. Berapa? Negatif 28. Negatif 28. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengidentifikasi lagi bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Oh, ternyata 96 ini masuk kamar negatif. Negatif 96. Ya. Kemudian negatif 28 masuk kamar negatif lagi. Nah, kalau dalam satu kamar, penyelesaiannya di apa kan?
Dalam satu kamar Jumlah. dijumlahkan, berarti tambahkan 96 tambah 28 ya. Negatif 96 ditambah negatif 28. Hasil akhirnya adalah 6 tambah 8, 14. Nyimpan 1 ya. 1 tambah 9, 10. Tambah 2, 12. Karena semuanya ini penghuninya negatif, maka hasilnya juga negatif. Negatif 124. Ya? Paham? Diulangi. Kita diulangi dengan contoh yang lain, dengan bilangan yang lain ya. Ini yang hampir sama dengan ini. Contohnya negatif, yang kecil aja. 12 dikurangi 18. Kita identifikasi dulu. Negatif 12 dari cara bacanya ya. Negatif 12 dikurangi 18. Berarti negatif 12 itu bilangan negatif. Dikurangi. Kata kerja ya. 18 positif. Berarti negatif dikurangi positif. Seperti ini. Ya. Kalau kita ubah dalam bentuk penjumlahan, negatif 12 ditulis berapa? Tetap, ya, subjeknya tetap, ya, tidak berubah, negatif 12. Tanda pengurangan diganti menjadi penjumlahan, ya. Kemudian positif dicari lawannya menjadi bilangan negatif. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kita masukkan bilangan negatif. Bilangan negatif satu ruangan ya, masukkan ke sini semua. Negatif 12, negatif 18 dijumlahkan. Berapa hasilnya kira-kira? Ada yang tahu? 30. 30? Negatif 30. Nah, negatif 30. Jangan lupa negatifnya karena di sini semuanya penghuninya negatif ya. Jadi kalau negatif harus diikutkan ya. Tanda negatif atau kata negatifnya harus diikutkan cara bacanya ya. Jangan sampai terlewatkan, nanti nilainya berbeda. Gitu. Nah, ini pengurangan dengan tanda dengan cara mengubah operasi hitungnya ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, kita dari sini juga tahu kenapa kok dikurangi negatif ini waduh harus ditambah positif. Nah, nanti kita akan lihat di nomor 9 ya. Kan ada nomor 9 ya. Jadi nomor ini kita kuncinya dulu. Nah, negatif 124 ya tadi ya. Nomor 8. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini hapus lagi aja ya, biar cari tempat. Nomor 9 itu negatif 202 dikurangi negatif 78 dikurangi 46 sama dengan titik-titik. Mari identifikasi bersama. Dari cara bacanya dulu ya. Negatif 202. Bilangannya apa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Dikurangi berarti tanda pengurangan ya. Negatif 78. Berarti bilangnya? Negatif. Negatif lagi. Dikurangi 46. Bilangnya apa? Ada kata negatifnya tidak 46 ini? Positif. Nah, positif. Karena tidak ada kata negatifnya berarti bilangan positif. Nah, baru kita ubah yang di belakang tanda pengurangan ini, tanda pengurangan ya, ini kita ubah menjadi penjumlahan, kemudian bilangannya kita cari lawannya. Ya, berlaku semuanya. Semua yang di belakang tanda pengurangan. Kalau ini kan di paling depan, berarti depannya kan tidak ada pengurangan karena ini bilangan negatif ya.
Berarti pengurangannya ada dua, tanda pengurangannya, operasi hitung pengurangannya. Berarti ini diubah menjadi penjumlahan. Kemudian ini dicari lawannya, yang belakang juga dicari lawannya. Ya. Berarti bagaimana langkah berikutnya? Negatif 202, yang paling depan ini ajek. Ya. Yang paling depan ajek nggak boleh diubah-ubah. Karena dia subjeknya. Ya. Kemudian kita cari lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Kemudian kita cari lawan dari negatif 78. Hasilnya berarti positif. Kemudian ditambah lagi lawan dari positif adalah negatif, ya. Paham belum? Sini, Pak Rahmat bisa dibesarkan. Ya, sudah jelas ya di layar anak-anak ya. Yang pertama kita tulis ajek ya, karena yang pertama ini tidak boleh diubah-ubah. Kemudian tanda pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Kita ubah, cari lawannya yang di belakang tanda pengurangan tadi dengan lawan bilangannya. Kalau bilangannya virtual negatif, berarti lawannya bilangan positif. Kemudian yang di belakang juga ada pengurangan lagi, kita ubah jadi penjumlahan. Dari bilangan positif kita cari lawannya bilangan negatif. Sampai sini paham? Paham? Tidak ada yang menyahut? Paham. Paham, alhamdulillah ya. Jadi, paham, masya Allah, luar biasa, alhamdulillah ya. Nah, baru kalau dalam penjumlahan sudah selesai, kita masukkan ke dalam kamar tadi, ya, biar tidak keliru. Informasi saja ya, anak-anak ini sebenarnya kalau ada yang salah di sini itu bukan karena nggak bisa. Ya, kenapa Pak? Teliti karena nyepelek ya. Jadi orang yang jatuh besar itu bukan karena batu yang besar ya. Kalau yang ada batu besar di depannya itu mesti iso endo, iso bisa kiri atau kanan. Tapi biasanya dia itu jadi jumawa, merasa hebat, gitu. Terus jalan, ada kerikil kecil. Yang kemarin kepleset itu kerikil kecil yang membuat jatuh. Nah, ada kerikil kecil itu jadi kepleset. Yang kecil-kecil yang membuat jatuh kita itu. Nah, yang gede itu biasanya mudah dalam menghindari. Ojo liwat konoan, ojo geluan gede, ya. Terlihat sehingga kita waspada. Tapi kalau ada kerikil kecil-kecil, jebanya cilik-cilik, kita nggak waspada, numpak motor yo, banter, numpak pit yo, banter-banteran. Nah, akhirnya belok ada kerikil kepleset jatuh ya. Karena tidak hati-hati. Ketika kita dengan hal-hal yang kecil itu tidak teliti, ya kita bukan jatuhnya itu kentepan pun enggak. Kepleset ya. Jatuhnya kepleset. Seperti itu ya. Kita masukkan sesuai dengan jenis bilangan. Negatif 202. Maka bilangannya negatif di kamar negatif. Ditambah 78. Bilangannya positif. Masukkan kamar positif. Kemudian negatif 46. Masukkan ke dalam kamar negatif lagi ya. Nah, tambahkan dulu penghuninya, ditambahkan dulu di sini. Penghuninya tambahkan. Di positif ada 78. Penghuni negatifnya ada berapa ini? 2 tambah 6. 8. 0 tambah 4. 2. Turun tanda negatif ya. Jadi negatif 248. Baru kita kurangi karena di sini kan berbeda kamar. Beda kamar ya kita kurangi. 248 kurangi 78. 8 dikurangi 8. Berapa? 170. Oh, 0 ya, 170. Bagus sekali. 170. Hasil pengurangannya
Dari tandanya kita lihat yang banyak negatif atau positif? Negatif. Berarti ada tanda negatif, jangan lupa ditulis ya. Berarti nomor 9 hasilnya negatif 170 ya. Ya, negatif 170 hasilnya ya. Ini ada pertanyaan? Ini masih bentuknya negatif semua ya. Bagaimana kalau nanti campuran seperti pada soal SPD ya. Jadi anak-anak sekalian, bahwa tahun lalu itu ya penuh dengan polemik ya. Pertama matematika. Dari jumlah soalnya, ada tidaknya ujian, jenis namanya juga tadinya mau bukan SPD tapi ternyata akhirnya diganti nama jadi SPD ya. Dulu namanya itu USBD ya, ujian sekolah berstandar daerah ya. Terus akhirnya diganti ya. Yang ujian sekolah itu kan tidak boleh ada ujian karena COVID. Anak-anak biar bahagia. Diganti asesmen standarisasi penilaian daerah. Nah, itu bentuknya apa, Pak? Sama soalnya juga. Garap kode garap. Jadi entah besok ada SPD, entah tidak ada, kita yang namanya sebagai Muslim diwajibkan belajar. Lah besok ada ujian nggak Pak? Yus, itu bonusnya saja. Kalau ada ujian ya kita semoga bisa. Kalau nggak ada bagian dari menuntut ilmu ya, pahala. Ya Allah, anak-anak kalau sudah bersiap, itu insya Allah tenang ya. Misalkan ya kita tidak berharap yang jelek. Contohnya aja berenang. Apakah kita ketika mau berenang itu nunggu ada mau misalnya banjir atau naik kapal tiba-tiba tenggelam baru belajar berenang, atau belajar berenang dulu kalau ada kejadian yang tidak diinginkan sudah bisa ya? Kan nggak mungkin sesok lagi belajar arep ujian Pak. Itu ibaratnya orang yang mau tenggelam baru belajar berenang. Kira-kira gaya apa yang bisa masuk di situ? Gaya linggis ya, atau gaya batu? Begitu belum langsung ke dalam dan nggak timbul-timbul lagi ya. Wassalam kan. Jadi kita belajar itu untuk mempersiapkan masa depan, bukan hanya untuk ujian ya, masa depan yang lebih jauh lagi. Dan niatkan sebagai ibadah, semoga itu menjadi apa? Amal jariah kita. Nanti diturunkan kepada teman, kepada anak cucu dan sebagainya ya. Itu. Jadi ASPD hanya sebagai salah satu motivasi, bukan motivasi utama. Motivasi utamanya apa? Beribadah. Kita paham ilmu, insya Allah jadi orang yang ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Nah, kita lanjut nomor 10. Yang soal ASPD. Ya. Kalau anak-anak sudah bisa nomor 10, insya Allah sudah 4%. Ya, 4% Pak. Kesiapan ASPD-nya. Ya, karena soalnya ada 25, anak-anak sudah bisa 1. Berarti 4% yakin. Nilainya mengantongi nilai 4 ya, dari 100 ya. Nanti kita tinggal nambah lagi. Nah, nomor 10 ini bilangannya kecil, lebih kecil dari yang Pak John berikan di atasnya. Oh, ternyata ujian nggak mesti angel, ya. Ujian nggak mesti sulit. Jangan kita takluk dulu. Wah, Pak ujian angel Pak. Enggak, ternyata ini soal SPD ini beneran ya. Nanti bisa dicek ke sekolah kalau nanti Pak John tunjukkan. Boleh. Kebetulan di lemari Pak John jadi tidak dibawa ya hari ini. Jadi soal itu variasi. Anak-anak itu juga tidak semuanya ujian itu diberikan yang berat-berat ya. Allah aja kalau menguji hambanya nggak semuanya berat kok. Ada ujian bahagia, ujian yang agak dikurangi nikmatnya ya. Tapi nilai intinya untuk apa? Meningkatkan level kita, ya, meningkatkan kemampuan kita. Nomor 10 negatif 36 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 2. Nah, sama dengan kalau anak-anak dapat dilalai besok ya, dilalai ya, kebetulan besok pas ujian kok ketemu seperti ini, itu anak-anak harus apa?
mencoba-coba mengingat kembali. Jadi kemampuan berpikir kita itu sebenarnya bagaimana menggali ingatan kita yang dulu sudah pernah diajarkan atau sudah pernah kita ketahui untuk dimunculkan lagi ya dalam ujian itu. Anak-anak sekarang kan nggak diajari di kelas 6 itu 1 tambah 1, 2 tambah 2 nggak diajari lagi. Tapi anak-anak ingat. Karena apa? Dulu pernah diajarkan di kelas 1 dan anak masih punya ingatan itu dengan baik, ketika ditanyakan itu masih bisa digali lagi dengan cepat dan akhirnya mudah. Bisa dijawab dengan mudah misalnya ya. Seperti hanya doa-doa kita ketika sholat, bacaan sholat kita. Karena kita sering membacanya, itu dalam ingatan kita seakan-akan di luar kepala itu cepat gitu ya. Tapi kalau jarang dibaca, ya Masya Allah nanti akan lupa ya. Maka kita belajar itu sedikit demi sedikit bagaimana menggali apa yang sudah kita pelajari untuk bisa kita munculkan lagi. Nah, di sini juga kita mengingat kembali tadi yang di sini ada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulan. Kita identifikasi langkah pertamanya ya. Bilangan pertama negatif 36. Kita identifikasi sebagai bilangan negatif karena ada kata negatif 36. Ditambah ya, berarti ditambah sudah berupa penjumlahan. Ini negatif lagi ya, karena negatif 8 ya. Ingat, ini ada tanda kurungnya ini untuk memisahkan. Ini operasi hitung, ini kurung tanda negatif ya. Berarti di dalam kurung ini bilangan negatif. Kemudian dikurangi ini operasi hitung, di dalamnya ini negatif 2. Berarti termasuk bilangan negatif. Tidak ada angkanya ya, untuk mengidentifikasi saja. Ya, berarti negatif tambah negatif dikurangi negatif. Ya. Nah, kalau kita mau mengganti menjadi penjumlahan, yang diganti yang mana? Kalau yang diganti itu yang belum dalam penjumlahan, yang sudah dalam penjumlahan ya kita diamkan saja. Berarti yang di sini negatif 36 ajak, penjumlahnya ajak, di belakang penjumlahan juga ajak negatif 8 karena sudah dalam bentuk penjumlahan. Ya, ini tetap. Sedangkan pengurangan kita ganti menjadi penjumlahan. Ya. Akibatnya di belakang tanda pengurangan dicari lawannya. Lawannya dari negatif 2 berapa? 2. Ya, seperti ini. Gampang toh? Nah, itu ya. Kita masukkan lagi ke dalam kotak ya, ruangan. Wah, nggak jelas ya, nggak terlihat ya. Sampai sini aja, nggak banyak ini. Penjumlahan, pengurangan. Positif, negatif. Kamar positif, kamar negatif. 36, negatif 36, kita masukkan ke dalam kamar negatif. Ya. Kemudian tambah negatif 8, masuk lagi kamar negatif lagi. 2 positif, ya. Di sini kita tambahkan dulu karena ada yang harus dijumlahkan dalam satu ruangan. Negatif 36 ditambah negatif 8. Negatif 44, ya. Sini. Kemudian di sisi lain yang dalam kamar positif ada 2. Nah, ternyata sekarang ada yang di kamar positif ada, yang di kamar negatif ada. Berarti harus diapakan? Dikurangi. 44 kurangi 2. 42 ya. Tandanya bagaimana? Mengikuti yang banyak, Pak. Yang Negatif. Banyak. Negatif. Ya, Masya Allah luar biasa. Semua sebenarnya ya. Berarti kalian kalau sudah bisa jawab ini, insya Allah SPD sudah nyicil, ya, mencicil, ya, bukan mencicil karena obat ya. Kalau mencicil dalam artian memulai belajar untuk mempersiapkan ASPD, ya. Insya Allah
tidak ada ujian yang sulit. Kok bisa, Pak? Karena Allah berfirman ya di surat Al-Baqarah bahwa Allah itu menguji itu sesuai tidak melampaui kemampuan hambanya, ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita mampu. Kok soal ujian kok kadang angel banget, Pak. Lah itu kan yang buat soal bukan Allah, tapi perasaan kita harus kuat. Maka dalam artian ujian ini bukan hanya soal ujiannya ya, tapi perasaan kita menghadapi ujian ini. Misalnya saya kok ini kan anak-anak masih 9 bulan atau 10 bulan lagi ya, 10 bulan lah insya Allah. Ya 9 bulan ya. Sekarang udah Agustus. 9 bulan lagi akan SPD. Masih ada waktu. Gunakan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai masih lama, Pak. Masih lama, Pak. Belajarnya nanti aja. Seperti yang tadi Pak John sampaikan tadi. Ketika ada kapal tenggelam, penumpangnya baru belajar berenang. Kira-kira berenangnya gaya apa? Gaya linggis atau gaya batu loh, langsung nunjuk ke bawah. Tapi kalau sebelum naik kapal sudah bisa berenang, sudah belajar, oh dia cek kancane opo sinau renang ya. Ya lewurep orang yang banyu gitu ya. Tapi sewaktu-waktu naik kapal kok ada mungkin kecelakaan atau musibah atau ada banjir, ya sudah bisa berenang. Alhamdulillah aku biyen sinau renang. Sing ra iso renang ternyata menjadi celaka ya. Itulah salah satu apa ya? Filosofi kita belajar ngopo sinau belajar saiki. Cilik kok sinau. Kalau kita belajarnya nunggu dewasa, itu akan apa? Di sini itu sudah terlanjur tidak bisa diajak untuk berpikir ya. Karena ketika dewasa ya, ibaratnya besi udah, kalau besi yang meleleh itu kalian kepandai besi masih muda, dalam arti masih muda itu masih panas-panasnya itu dibentuk mudah. Tapi kalau besinya udah kering, udah mengeras, udah lama gitu, ditumpuk ya bertangkeng-tangkeng tidak ada bentuknya, harus tidak bisa dibentuk lagi. Nah itu kita kenapa kok belajarnya dari kecil? Ya kita bentuk diri kita itu sedari dini. Pak John ingatkan juga untuk tugas-tugas ya, ini harus diselesaikan, usahakan tepat waktu. Kecuali ada hal yang memang kita tidak bisa. Contohnya apa, Pak? Saya sedang isoman ini, Pak. Ya, fokus dulu ke dalam isomannya. Tapi kalau tidak ada halangan, berarti tidak ada uzur untuk meninggalkan tugas itu ya. Karena sebagai siswa, anak-anak itu harus punya tanggung jawab menyelesaikan tugas. Nah, tugasnya aku rasa, Pak. Jadi ketika Pak John mendengar ada Ustadz yang menyampaikan Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah diperintahkan Allah itu untuk menyebarluaskan kepada manusia di penjuru dunia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, loh suara saya ini hanya bisa berapa jauh. Ketika saya mengucapkan paling hanya di sekitar sini aja. Kemudian Allah ya berkata kepada Ibrahim, tugasmu itu hanya menyebarkan. Nanti yang menyampaikan ke semua manusia itu ya Allah. Artinya apa? Ketika anak-anak berusaha itu ya berusaha aja. Nanti benar salah itu ya kalau misalkan sungguh-sungguh belum benar, insya Allah itu menjadi proses ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika memanggil yang sampai sekarang kita baca ketika kalian anak-anak pernah manasik haji ya, labbaik Allah, itu kan ucapan Nabi Ibrahim ketika mengajak manusia untuk berhaji ya. Dan sampai sekarang masih diucapkan terus ya. Itu dulu panggilan Nabi Ibrahim itu sampai ke penjuru dunia ya karena kekuasaan Allah. Jadi anak-anak kalau diberi tugas sulit, masa dalam artian belum bisa kerjakan semampunya. Tapi jangan ditinggalkan ya. Terus ratu garap, angel Pak ratu garap. Nah itu nanti akan memunculkan apa persepsi yang anaknya tidak rajin ini, garap nggak mengerjakan tugas. Tapi kalau mengerjakan tugas kok belum bisa, nanti ada solusinya kalau seperti itu. Tanya pada Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru, kepada teman bisa. Oh ternyata Mas Fulan itu belum mampu ini, saya terangkan ini, bisa seperti itu. Kalau Pak John di kemarin ujian yang apa tugas yang kemarin, oh ini masih salah ya diperbaiki lagi cara seperti ini.
Jadi Pak Jan motivasi seperti itu agar apa? Anak-anak itu bisa langsung mengikuti ya dengan tugasnya dan bertanggung jawab ya. Dan Pak Jan ingin hasilnya semuanya baik semua. Pembelajarannya sama, ikut Zoom semua, masa nilainya beda-beda ya. Pengennya ya baik semua, nggak ada yang jelek ya. Maka Pak Jan mengharapkan sing nambah ya wis apa ngono sing ra iso mangkat. Wis ngendi. Ya. laporkan kepada Bapak Ibu guru ya. Ngelas-ngelis Pak, itu bagian dari apa? Tugas kita ya. Amanah ya. Amanah kita yang diberikan. Pak guru sangat mengapresiasi, Bu guru sangat mengapresiasi anak-anak yang sudah dengan rajin ya mengerjakan tugasnya. Hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya itu kalian berdoa, serahkan pada Allah. Semoga nanti Bapak Ibu guru itu juga ketika memberikan hasil penilaian itu dibimbing oleh Allah dalam memberikan penilaian yang terbaik. Anak ini sangat rajin pada tugasnya. Jadi Bapak Ibu guru juga akan menilai kerajinan anak-anak itu sebagai bagian dari penilaian. Tidak hanya sekedar benar toh, tapi juga hal yang lain juga kita nilai ya. Bapak Ibu guru itu pertimbangannya banyak, nggak sekedar benar salahnya saja ya. Proses itu kita hargai. Itu seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kita malah panjang lebar. Ada pertanyaan materi ini? Tidak. Ada ya? Tidak ada? Tidak ada, Masya Allah. Nah, berarti besok yakin kalau ada SPD muncul soal seperti ini, semuanya benar. Tidak ada anak SD itu yang salah dalam mengerjakan. Apa? Ucapkan apa? Amin. Diamini itu doa ya. Jadi semoga Allah mengabulkan. Kemudian untuk pekan depan materinya kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, nanti akan Pak John bisa ditampilkan Pak Rahmat yang gambar itu ya. Nanti kalian sebagai bahan belajar ya untuk memahami. Kemudian kalian berlatih dulu. Pekan depan ketika ada tugas sudah bisa langsung nyetel ya, setelah di tugasnya tidak bingung lagi. Nah, ini ya. Nanti Pak Jen cek hasil pos tes hari ini bagaimana. Ya, Pak Jen harap ya semuanya nilainya bagus ya. Nanti Pak Jen lihat. Nah, ini sudah muncul di Zoom kalian? Oh, belum. Ya. Nah, sudah ada di situ aturan pembagian bilangan bulat ya. Di sana dimunculkan positif bagi positif sama dengan positif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Anak-anak bisa membuktikan itu dengan kalkulator dulu. Nah, bisa. Tapi kalau nggak bisa, nanti dicoba-coba dengan apa ya, kata-kata. Kata-katanya bagaimana? Seperti ini. Kalau positif kita anggap benar dan negatif kita anggap salah, maka tanda operasi hitung perkalian dan pembagian itu diganti dengan kata dikatakan. Dikatakan ya. Jadi positif benar dikatakan benar. Positif dibagi positif. Benar dikatakan benar. Hasilnya benar atau salah? Kalau anak-anak suatu kebenaran, anak-anak mengatakan kebenaran itu berarti nilainya benar, maka positif. Banget ya. Kemudian salah dikatakan salah, itu benar atau salah? Salah dikatakan salah. Berarti artinya itu adalah suatu kebenaran, tidak berbohong. Ya. Kemudian ada dikatakan salah. Berarti itu zalim toh? Salah ya itu ya. Berarti itu kedustaan. Wong bener kok diomongke salah. Berarti nilainya salah. Kemudian salah kok dikatakan benar, itu bohong juga ya. Berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif.
Berlaku juga untuk perkalian ya, tanda pembagian tadi ketika dalam perkalian juga berlaku. Nah, benar dikatakan benar ini benar, salah dikatakan salah, iya benar. Ngomong kayak sesuai dengan kenyataannya kok. Kalau salah itu salah ya. Misalkan daging babi itu haram. Kan itu kan benar meskipun sama-sama dalam artian haram itu tandanya negatif, daging babi negatif, ya itu misalnya bohong itu dosa. Bohong negatif, dosa negatif. Tapi kan ketika kita mengucapkan bohong itu dosa, itu sebuah kebenaran. Ya, seperti itu maksudnya ya. Nanti kalian bisa tulis itu di layar kalian itu ya sebagai kunci ya. Di situ juga ada sebenarnya nanti bisa Pak John sampaikan juga nanti di grup untuk disalin. Kemudian ada kata-kata di situ nanti untuk diingat-ingat, dikuatkan sebagai kesimpulannya ya. Nah, ada pertanyaan dari anak-anak untuk pembelajaran hari ini terkait post-test. Ya. Anak-anak sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Bagi yang belum mengirimkan di Google Form, tetap Pak John tunggu. Meskipun hari ini sudah dibahas di sini ya, tidak masalah. Karena tugasnya anak-anak itu mengerjakan dan mengirimkan. Tapi sudah dibahas Pak. Ya itu nanti kebijaksanaannya Pak John. Ya, tentu orang yang berjihad sebelum ketika diperintah dan sesudah diperintahkan, nah itu hanya beda ya. Ketika mengikuti Rasulullah ketika masih dalam masa yang belum jaya, masih perang-perang dengan mengikuti Rasulullah setelah jaya ya berbeda pahalanya. Nanti juga nilainya berbeda. Insya Allah yang anak-anak sudah rajin, semoga nanti tetap dijaga. Yang masih belum sesuai dengan jadwalnya atau masih belum bersegera, Pak John harap bisa ditingkatkan ya motivasinya untuk menyegerakan ya, menyegerakan tugas-tugas yang diberikan agar tidak menjadi beban ya. Mungkin itu dari Pak John. Selamat anak-anak yang sudah mengikuti Zoom. Terima kasih sudah bersedia mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadikan amal jariah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa setelah belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, dari Pak John cukup sekian belajar hari ini. Semoga anak-anak sholat duha yang belum masih ada waktu. Sebentar ini silakan dikerjakan. Al-Masyurah juga. Kemudian sholat wajib jangan sampai terlambat. Sholat Jumat nanti untuk yang putra wajib ya, jangan sampai ditinggalkan. Dari Pak John cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.